Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan mereka yang terus berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mengisi rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan tentu saja kita terus memperbanyak ibadah kita dalam rangka mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kami akan melanjutkan hadis dari Nabi SAW tentang 5 keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Yang pertama yang telah kami sampaikan, khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa atyabu 'indallah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, dari wangi kasturi. Yang kedua, wa tastaghfiru lahum al malaikah hatta yuftiru. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berpuasa, beribadah di bulan Ramadan hatta yuftiru, sampai berbuka. Maka mulai dari waktu azan subuh sampai kemudian azan maghrib, para malaikat terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berbuka. Yang memintakan ampun itu untuk kita itu ialah para malaikat. Para malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat. Mereka langsung bersegera melaksanakan perintah Allah tatkala diperintahkan. Mereka tidak pernah bantah sekalipun atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya, karena permintaannya para malaikat agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari azan subuh sampai berbuka di waktu azan maghrib. Kalaulah kemudian para malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah khilaf, bagaimana kita dengan manusia? Bagaimana kita manusia ini? Nabi mensifati kita manusia ini dengan sifat sebagaimana Nabi sebutkan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kullu bani Adam, setiap anak Adam, setiap manusia, khatta'un, banyak berbuat salah. Kata-kata khatta'un ini tidak hanya sekedar khoto, salah, khoto salah, baik itu salah disengaja ataupun tidak disengaja. Khoto ini makna secara umum, sangat umum. Akan tapi Nabi menggunakan kata-kata sighah mubalaghah, khotoun, artinya manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat khilaf. Akan tapi kemudian ada jawaban dari sini, wa khairul khotoina, dan sebaik-baik mereka yang banyak berbuat salah tadi, mereka banyak berbuat khilaf tadi, at-tawwabun, mereka kemudian yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab ini cukup maknanya dalam, cukup dari satu kata dasar yang sama tapi maknanya bisa macam-macam. Khoto berbeda dengan khotoun, berbeda lagi dengan akhto. Bagaimana dengan akhto? Akhto itu salah, tapi bagaimana salahnya? Nabi juga menyebutkan bagaimana kemudian akhto ini. Kita ambil contohnya misalnya, idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajroni. Idza hakama al-hakimu, tatkala apabila seorang hakim berhukum, apabila seorang ulama berfatwa, apabila seorang qadhi mengambil sebuah keputusan, fajtahada, mereka mengambil sebuah keputusan dengan ilmunya, fa asaba, lalu kemudian benar, falahu ajroni, maka mereka dapat 2 pahala. Wa idza hakama al-hakimu, dan apabila kemudian seorang hakim berhukum, fajtahada, mereka berijtihad dengan hukumnya, kemudian para ulama berijtihad dengan fatwanya, kemudian mereka seorang qadhi mengambil sebuah keputusan, tentu saja mereka punya kapasitas mereka dalam hal ini. Fa akhta'a, lalu mereka berbuat salah,
falahu ajrun wahid, maka mereka tetap dapat satu pahala. Karena akhto'a di sini mereka salah, tapi salah mereka dalam rangka kapasitas mereka memang mumpuni dalam bidangnya dan mereka ahli dalam bidangnya, dan mereka salah karena bukan disengaja, tapi karena faktor ilmu yang mereka dapatkan seperti itu, maka tatkala mereka salah mereka tetap dapat satu pahala. Maka para ulama 4 mazhab tatkala mereka punya pendapat yang berbeda-beda, mereka tidak bisa dikategorikan dengan khoto, mereka dikategorikan akhto. Artinya tatkala mereka berbuat akhto, mereka juga dapat pahala karena mereka mumpuni dalam bidangnya dan mereka punya kapasitas dalam bidangnya. Kembali kepada kata-kata kullu bani adam khotta'un, setiap manusia itu khotta'un, banyak berbuat salah. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang banyak berbuat salah tersebut ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kemudian dikembalikan secara umum, setiap manusia banyak berbuat salah. Apakah ini bisa kita masukkan ke dalam kategori Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad termasuk kategori yang umum ini? Kita lihat bukti otentik yang ada dalam Al-Quran. Apakah Nabi pernah berbuat salah? Apakah Nabi pernah berbuat khilaf? Apakah Nabi kemudian kita lihat kesalahannya? Apakah kecil? Apakah Nabi pernah berbuat kesalahan besar? Kita ambil beberapa contoh. Kami akan menyebutkan 2 contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, dari sekian ada yang contoh. Yang pertama, surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, lagi berpaling. An ja'ahul a'ma, karena datang kepada Nabi Muhammad SAW al-a'ma, orang yang buta. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini, tatkala Nabi SAW menyampaikan dakwahnya kepada pemuka Quraisy, datang kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, kemudian berkata kepada Nabi, arsyidni. Abdullah bin Ummi Maktum ingin bertanya kepada Nabi. Abdullah ibnu Ummi Maktum kemudian ingin mendapatkan ilmu dari Nabi, tapi Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat, karena beliau buta, tidak melihat Nabi SAW lagi kemudian berdiskusi menyampaikan dakwah kepada pemuka Quraisy. Nabi kemudian tidak suka dengan sikap seperti ini. Kemudian Nabi bermuka masam, lagi berpaling. Dan Abdullah bin Ummi Maktum tidak tahu Nabi itu kemudian bermuka masam karena beliau buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum kemudian tidak tahu kalau Nabi berpaling karena beliau buta. Akan tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Karena Nabi kemudian lebih mementingkan pemuka Quraisy ketimbang kemudian ada yang butuh kepada Nabi SAW, ada butuh kemudian jawaban, ada butuh kemudian ilmu. Akan tapi Nabi kemudian bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, kemudian berpaling. Apakah ini kita bisa kategorikan sebuah kesalahan yang besar? Dan ini sering terjadi dengan kita di masyarakat. Terjadi saat kita berinteraksi sama teman kita. Tatkala kita lagi asik mengobrol dengan teman kita, tatkala tiba-tiba datang teman kita kemudian memotong pembicaraan kita, tentu saja kita kemudian marah. Tidak hanya bermuka masam, mungkin keluar kata-kata kasar. Dan kategori ini kita lihat dari Nabi SAW. Kategori yang kita lihat kesalahan yang terjadi di masyarakat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menutup celah dari kesalahan Nabi. Jangankan kesalahan besar, kesalahan kecil saja Nabi SAW tutup celah dari Nabi SAW. Dan Allah tidak membiarkan nabinya berbuat kesalahan besar, tidak membiarkan nabinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah maksum, diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada wa tastaghfiru lahum al malaika hatta yuftiru, dan para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan sampai berbuka. Sebagaimana kami sebutkan tadi 2 contoh, kami baru sebutkan 1 contoh. Contoh yang kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan seterusnya, tatkala Nabi SAW diuji oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sengaja mengutus 2 orang kepada pendeta Yahudi untuk bertanya kepada pendeta Yahudi, ingin mendapatkan amunisi bagaimana menyerang Nabi. Mereka kemudian mendapatkan amunisi oleh pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata kepada 2 orang utusan ini untuk disampaikan kepada pemuka Quraisy, kalau kemudian benar Muhammad itu sebagai seorang nabi, coba tanyakan 3 ini. Kalau kemudian Nabi Muhammad bisa menjawab itu, maka benar dia sebagai seorang nabi. Tapi kalau tidak, dia seorang pendusta. Maka kemudian disampaikan 3 pertanyaan ini oleh pendeta Yahudi, coba ditanyakan.
Yang pertama tentang roh, tanyakan tentang roh. Yang kedua kemudian tanyakan tentang pemuda yang keluar pada waktu pagi hari di sebuah pemuda ini merupakan pemuda yang menakjubkan atau disebut dengan kisah Ashabul Kahfi. Yang terakhir ditanyakan tentang Zulkarnain. Maka kemudian tatkala dua orang utusan dari kafir Quraisy ini datang kepada pemuka Quraisy, mereka seperti mendapatkan amunisi. Dan kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang tiga ini. Dan Nabi karena kemudian merasa gembira tatkala kemudian mereka, kalau Nabi bisa menjawab ini, maka kemudian mereka akan masuk Islam. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada mereka, Sa'ukhbirukum ghadan. Aku akan menyampaikan kepada kalian besok. Akan Nabi tatkala kemudian mereka datang lagi, orang-orang kafir Quraisy datang lagi, Nabi belum mendapatkan wahyu. Besoknya, lusa, dan seterusnya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan selama 2 minggu atau 15 hari. Maka turunlah surah Al-Kahfi ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berkatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun, aku pasti akan mengerjakan dalika itu ghadan, esok. Akan tapi ucapkanlah illa ayyasha Allah. Ucapkanlah kata-kata insyaallah. Nabi SAW lupa mengucapkan kata-kata insyaallah sehingga wahyu tidak langsung turun untuk menjawab pertanyaan kafir Quraisy ini. Akan tapi menunggu beberapa waktu, beberapa saat, bahkan sampai 2 minggu. Artinya kesalahan Nabi ini kalau kita lihat dalam keseharian hari, ini hal yang kemudian sering terjadi di masyarakat. Kata-kata insyaallah tidak hanya terlupa dalam janji kita, akan tapi sering salah kita artikan. Bahkan kalau kita ragu dalam terhadap sesuatu, kita katakan apa? Insya Allah. Padahal insya Allah ini janji yang harus kemudian kita tunaikan. Bukan tatkala kita ragu, iya besok saya akan datang, insya Allah. Insya Allah itu sebuah janji yang harus kita penuhi, bukan sebuah keraguan tatkala kita mengucapkan kata-kata insya Allah. Demikian hadis dari Nabi SAW tentang watastaghfiru lahum al malaikah hatta yuftiru. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan hatta yuftiru. Maka ini peluang bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan ini dengan puasa kita, sehingga kita kemudian mendapatkan doa dari para malaikat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.